Atas nama siapa nih Pak? Atas nama Bapak benar-benar optimis ya, capaian 1 triliun itu Pak? kita optimis. Optimis. Optimis, Tetap ya. optimis. Tapi Ya. tidak ada rencana untuk kenaikan pajak Pak ya? Ya enggak lah. Oke, friend. Oke. Selamat datang di Peta Project. Navigasi cerdas Indonesia. Sedep. Sedep. So, hari ini kita mau berlabuh kemana Ki? Kalau sudah pakai baju yang rapi-rapi kayak gini, tentu ini lebih daripada sekedar spesial. Soy. Orang nomor 1 di Ponorogo. Ih, sedap. Ya, ini kita kedatangan langsung, bukan kedatangan ya. Kita Kita mampir. berkunjung ke rumah masyarakat Ponorogo yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dwi Agus Prayetno, Ketua DPRD. Ketua DPRD Ponorogo periode 2024-2029. Oke. Oke. Selamat datang Bapak. Selamat datang kita nih. Iya. Oh, iya. Selamat datang. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, Amin. kemudahan semuanya. Amin. Mohon izin Bapak sebelumnya kita kalau DPRD punya protap, kita juga punya protap Pak. Iya. Jadi sebelum kita tag, kita tos dulu biar Oke, siap. Aduh, seneng banget. Kita nggak ikut pilkada pemilu kemarin, tapi kita udah ngerasain kursi dewan nih. Iya. Ternyata empuk juga kan? Iya, enak juga ini. Pak. Kalau gua minimal merasakan. Kalau kemarin kan beberapa bulan lalu rame-rame itu orang mencari ketua DPRD katanya sulit. Sulit. Peta Project hari ini membuktikan semudah itu Semudah. Welcome. untuk ketemu dengan Pak Dewan. Orang yang bersahaja, baik hati dan hari ini kita akan kulik lah gimana sih proses perjalanan beliau hingga hari ini menjadi seorang tokoh nomor 1 di Ponorogo. Nah, Pak mungkin kita mau tanya-tanya ini. Ya. Bapak kan sebenarnya untuk menjadi seorang ketua DPRD itu harus berangkat dari keluarga yang mohon maaf atau bagaimana begitu Pak. Nah kalau Bapak sendiri bagaimana Pak? Jadi Bapak saya ini kan dulu yang penjual tahu kemudian es itu ke desa-desa. Desa-desa. Jadi terus ketika saya sekolah kadang hari libur mengikuti. Misalkan di sini di stadion ada pacuan kuda dulu ya. Pacuan kuda itu kan di stadion dulu itu, tidak di tempat yang ada kegiatan pacuan kuda di situ. Ramai sekali dan itu kan Bapak itu jual es di sana, saya juga ikut. Iya, ikut kejualan. Kemudian kalau ada kegiatan di gedung ada seperti pertunjukan. Itu kan kalau dulu jual kacang, jual es itu kan biasa. Saya merasakan itu. Jadi ya makanya kita dulu juga nggak kepikiran untuk di DPR. Kemudian bahkan sampai di ketua DPRD. Apa yang mungkin kan begitu pertanyaan. Ya sehingga itu saja proses lah. Kemudian kita mau kuliah karena ya dukungan finansial nggak cukup, kita ikut kakak. Jadi kuliah bersama kakak lah, ngandul kepada kakak. Kemudian di tengah-tengah itu kita juga di organisasi itu. Karena mulai dari pramuka, OSIS, kita di Ormas, kita ada di NO, itu ada Badan Otonom. Di IPNU. Jadi tingkat pelajar kita juga ikut karena kita memang senang. Senang untuk berorganisasi. Nah, itu kan kalau berorganisasi itu nggak berbiaya kan? Nggak berbiaya. Jadi kan ikut dan penting kita enjoy di situ. Berarti ilmu kepemimpinannya juga secara langsung didapatkan lewat organisasi. Iya, lewat organisasi dan saya juga nggak kepikiran nanti kalau di DPR bagaimana. Ya udah, dan berangkat pun ya dengan kekuatan semangat saja waktu di 2024 itu. Tidak dibantu dengan kekuatan Bapak, bukan? Iya, kan banyak ya, tapi Bapak enggak ya? Tidak dong. Nah ini untuk sekedar motivasi aja buat teman-teman alumni SMP 1 Ma'arif. SMP Ma'arif 1 ya. SMA 2 Negeri Ponorogo nih Pak Dwi ini alumni situ, aktif berorganisasi mulai di IPNU, Pramuka, OSIS ya Pak ya. Keaktifan Bapak di organisasi ini kan pada akhirnya melatih jiwa kepemimpinan Bapak, kemudian itu membawa Bapak sehingga ke titik ini Pak. Nah, seberapa
berpengaruh Pak organisasi dalam karir Bapak ini? Ya, secara otomatis sangat berpengaruh sekali. Iya. Sangat berpengaruh sekali karena kita background-nya ya berangkat dari itu. Itu sebagai pintu awal, tapi nanti setelah itu kan begitu masuk di DPRD Ya. tentunya kan ada yang namanya orientasi. Oke. Awal itu mesti ada orientasi Iya. dan ternyata kita tahu akan tugas pokok fungsi dari DPRD. DPRD. Ya, sehingga berarti nanti di DPRD ini begini, mengawasi, kita membuat anggaran, kita juga membuat peraturan dan semacam itu. Ini ada hal yang menarik nih, Yes, untuk menuju ke karir politiknya Pak Dwi ini ya. Dwi. Nah, jadi di tahun 2002 Pak, seperti yang kita ketahui kan Bapak gabung di PKB, Iya. Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, Iya. waktu itu Pak Dwi di usia 36 tahun Pak ya. 36 ya. 36 tahun 2004 menjadi anggota Dewa. Nah, lu 36 tahun ngapain? Belum nyampe sih sebenarnya. Lu sibuk nyari pacar ya? Iya. Saya juga masih di Ponorogo aja 36 tahun. Karena DPR-nya di DPRD. Ponorogo ya Pak ya. Enggak kemana-mana aja di Iya, iya. Ponorogo. Tapi yang kita penasaran Pak ya, di usia 36 tahun ini kan menurut saya masih muda. Iya. Apa motivasi Bapak yang kemudian ingin mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat luas di Ponorogo ini, Pak? Karena jiwa ya juga masih muda dan waktu itu kan karena partai PKB ini baru dilahirkan ketika reformasi 98 itu, kemudian loh terus siapa lagi kalau kita yang ngisi kalau bukan kita yang ngisi karena PKB itu dilahirkan NU dan kemudian kita Badan Otonomi NU, iyalah kita berjuang di situ. Jadi sampai di situ proses ya sampai ke 2004 gitu. 2004. Tapi memang PKB ini memfasilitasi atau mewadahi kader-kader muda untuk berpolitik. Iya, sudah barang tentu. Awal itu kan juga ada karena yang ini masuk di 2004 awal ya. 2004 bahkan waktu di 98 itu kan ya nyaris yang ngisi itu adalah orang-orang NU. Mulai dari yang ada di Banom. Jadi kalau boleh saya cerita sebelum saya masuk itu kan saya sudah melihat itu pengurus-pengurusnya adalah dari ketua-ketua atau pimpinan dari Badan Otonom NU, pengurus PKB itu ada dari Muslimat, ada dari Ansor, bahkan dari IPNU. Makanya kalau dilihat sejarah di pusat juga itu Pak Aswar Anas itu awal juga PKB karena dia ketua IPNU pusat waktu itu ya ke bawah juga begitu. Akhirnya kita mengikuti itu dan kebetulan saya dari di Ansor dan umur di Ansor itu kan umur muda. Kalau tidak mau kawin atau kawin atau keluarga yang baru. Tingkatannya kan begitu. Mau menikah atau keluarga baru. Itu sehingga terus kita masuk di situ ya tentunya semangat generasi muda yang kita tampilkan di situ. Kalau sampai sejauh ini Bapak sudah berapa periode di DPRD Pak? Ya kalau ngomong periode sebenarnya 5 tahunan kan proses ini 5 tahunan. Ini saya di periode keempat ini. Nggak capek Pak? Kenapa harus capek kan? Cuma di Ponorogo aja kan? Ya nggak capek lah. Ketika saya ini 2004 berangkat periode pertama sampai 2009 sampai 2014 dari 2 periode. Nah, kita merasa katakan sekolah ini kan harus ada tingkatan-tingkatan misalkan setelah SD naik kelas lah. Kelas 1, kelas 2 atau dari SD ke SMP. 2014 sampai 2019 pikiran kita itu maka apakah nggak ada baiknya kalau kita ke provinsi? Akhirnya kita ke sana. Kita mencalonkan anggota DPRD provinsi. Di 2014 waktu itu. Ya, alhamdulillah suaranya juga cukup signifikan. 4.000 Pak ya? 40.000. Tapi yang jadi 45.000. Nah kebetulan kursi yang diperebutkan waktu itu ada 9 kursi yang di Dapil Jawa Timur di sini. Kalau dulu namanya Dapil 7 ya, yang sekarang dapilnya sudah berbeda. Begitu selesai di situ
karena hanya 9 kursi, kita dapat 1 kursi yang di dapil di PKB. Kemudian ya udahlah, memang kita tidak bisa masuk ke sana. Yang penting kita tetap berkhidmat, tetap berkhidmat. Oke, setelah itu ya kita tetap berjuang istiqomah di PKB 2019 kembali ke mencalonkan untuk DPRD Kabupaten. Nah, kebetulan 2019 ketika saya mencalonkan DPRD Kabupaten, itu di provinsi itu sebenarnya ada penambahan kuota kursi. Yang dulunya 100 akumulasi, ada 120 dan di breakdown masing-masing dapil di sini dari 9 menjadi 12. Nah, waktu saya di sini saya jadi, kemudian di provinsi dapat 2 kursinya. Artinya apa? Misalkan ini kalau saya dulu ke provinsi, ya kira-kira juga jadi karena yang diberikan kursinya bertambah. Akhirnya kita dapat 2 yang 2 kursi dan oke lah memang. Tapi ya saya di sini juga jadi apa memang kita harus berkhidmat di kabupaten di Ponorogo aja gitu. Kalau nggak gitu nggak jadi ketua dong. Jadi gini, jadi saya itu ini cerita di 2004 begitu saya jadi anggota DPRD, ini langsung sebagai ketua fraksi. Jadi saya menjabat ketua fraksi. Waktu itu ada 8 kursi lah. Kita perolehan kedua. Kemudian 2009, jadi 2004 ke 2009 itu saya ketua fraksi. 2009 ke 2014 saya jadi wakil ketua DPRD. Jadi ketua DPRD ini panjang ceritanya sebenarnya, tidak langsung jadi ketua DPRD. Tapi itu kan proses internal yang itu. 2009 ke 2014 wakil ketua, kemudian saya resign di 2019 ke 2024 saya juga masih wakil ketua. Jadi wakil ketua 2 kali, ketua fraksi sebelumnya dan baru 2024 sampai 2029. Jadi kalau ngomong tangga tetap ini menapaknya tidak langsung. Jadi ternyata di ketua DPRD ini tidak sama dengan apa yang saya bayangkan waktu kecil. Ya tadi saya ngomong, oh jadi ketua DPRD itu mesti apa biayanya banyak, harus orang kuat, harus orang yang mungkin keluarga yang mampu dan bisa mempengaruhi dan seterusnya. Dan ternyata kan juga seorang Dwi Agus Prayitno ternyata juga bisa duduk di ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Sedap. Ini nih motivasi Motivasi buat kita banget nih. tuh. Yang nggak punya basis kapital minimal punya basis sosial. Aktif organisasi tadi itu harus dong, harus. Nah, dengan perjalanan karir politik Bapak yang panjang, ya bisa kita katakan hari ini Bapak sudah sampai pada titik puncak pengabdian mungkin ya Pak ya, untuk di daerah Ponorogo khususnya di legislatif. Apa Pak yang membedakan Bapak sebagai ketua dengan anggota mungkin? Jadi kan kalau di DPRD ini sebenarnya namanya kan kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Ketika saya di dalam masuk di pimpinan di 2009 ke 2014 menjadi wakil ketua, ini juga sudah serasa rasanya pimpinan DPRD ya meh-meh nyentol sebagai ketua. Artinya pekerjaan ini kan dikerjakan kolektif kolegial bersama. Bukan kepala. Kalau kepala ini kan ini langsung kita yang mengendalikan karena kolektif kolegial. Bedanya ya jelas lah ketika di anggota kemudian masuk wakil ketua dan sekarang menjadi ketua. Ini yang namanya tanggung jawabnya kan lebih besar, lebih besar. Kalau waktu itu wakil ketua ini kan membantu ketua misalkan ketika menggantikan berhalangan ada acara dan sebagainya. Tapi kalau ini kan kita sudah mengambil kebijakan penuh dan harus bertanggung jawab penuh dengan sejumlah 45 anggota DPRD yang terdiri dari berbagai partai dan berbagai fraksi. 7 fraksi, 45 anggota dengan visi misi transformasi aspiratif dan yang responsif. berbeda-beda. Yang berbeda. Nah, kita penasaran nih Pak dengan visi misi yang transformatif, aspiratif dan responsif. Memang sebelumnya
yang dulu tidak seperti itu, Pak? Masing-masing kepemimpinan itu kan punya Oke. cara dan metode sendirilah. Iya. Ya. Saya pikir dulu juga ada upaya yang sama. Hanya saja Oke. kita ini kan ya bagaimana kita bisa menangkap misalkan keluhan masyarakat Heeh. dengan Oke. cepat, ini responsif. Yes. Responsif. Bagaimana nanti kita bisa menyampaikan informasi-informasi yang begitu Heeh. cepat Iya. dengan transformatif itu. Hmm. Oke. Ya, saya pikir hanya cara saja yang membedakan. Oke. Itu yang cuman ini ya itu tadi Mhm. kita berdiri dengan berbagai kepentingan. Kan ini harus Oke. harus bisa merasakan kemauannya teman-teman yang ada di Mhm. partai. Karena mereka juga akan berinduk ke partai masing-masing juga. Mhm. Iyalah Mhm. memperjuangkan ikut apa yang menjadi keputusan pimpinan partainya masing-masing di tingkat daerah. Oke. Nah, di satu sisi kita harus bersama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat lewat di legislatif ini. Tapi Pak, sejauh ini hubungan dengan eksekutif baik-baik saja Baik-baik ya, ya? Pak ya? Ya karena bahasanya kan begini, DPRD dan bupati ini kan unsur pemerintahan daerah. Ya. Yang namanya pemerintahan daerah itu ada bupati dan bawahnya dan DPRD, Mhm. ini unsur pemerintahan daerah. Mhm. Artinya ini adalah mitra. Oke. Nah, Oke. kalau namanya hubungan, ya kebetulan ini kan baru semua. Mhm. Ya. Baru posisinya 5 tahunan ini kan baru dalam arti Pak Bupati dan Wakil Bupati ini barusan dilantik. Heeh. Saya sebagai Ketua DPR juga barusan berjalan untuk menuju ke 5 tahun. Nah, dan tujuannya keduanya sama. Sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat Ponorogo. Secara umum kan begitu. Sehingga kenapa karena ini sudah menjadi mitra dan nanti tiap tahun kita akan berbicara ngomong kepentingan Ponorogo dalam 1 tahun, ya kita harus berusaha untuk baik-baik saja. Kalau kan kalau nanti nggak baik ya pincang rasanya. Ya, artinya sekarang artinya enjoy saja, baik-baik saja. Baik-baik Bagaimana saja. hubungan eksekutif dan legislatif, bagaimana hubungannya pimpinan DPRD dengan bupati ini kita Sinergi. sinergi, Pak. Oke, Oke. keren. Oke. Oh, Oke, Bro. oh itu oke friend ya bupati ya. Oke. Pak, ini Pak, saya Hmm. penasaran dengan aktivitas Bapak sebelum masuk ke Dewan kan aktif juga di organisasi. Mhm. Mungkin Bapak juga sempat bersentuhan dengan masa-masa untuk demonstrasi. Nah, Iya. sekarang ini Bapak sudah duduk di kursi DPR kan pastilah merasakan juga pernah di Mhm. demo, Pak. Mhm. Gimana tanggapan Bapak? Apalagi kemarin ada demonstrasi tentang apa itu? Indonesia Gelap. Iya, Indonesia Gelap. Indonesia gelap ya. Iya. Ya sebelum masuk Ramadan itu kalau perasaan rasanya bagaimana? Saya juga pernah demo dan sekarang kita menerima aspirasi lewat demo. Ya biasa-biasa saja. Artinya apapun itu kan aspirasi dari sahabat-sahabat dari rekan-rekan kita semua yang itu harus disuarakan dan kita harus mendengarkan. Sebaliknya waktu itu saya juga begitu ketika saya demo ya DPR harus mendengarkan kan begitu sama saja. Ya kita dengarkan dan kalau memang ini adalah kepentingannya baik, ya tentunya apa salahnya kalau harus kita perjuangannya nanti apa step by step ini yang harus kita perjuangkan di level apa di kabupaten atau di tingkat pusat. Ya. Seperti halnya di kaitannya dengan Indonesia Gelap. Ini kan imbas dari apa yang namanya impres atau impres itu bahwa ada pemotongan dan seterusnya, kemudian ini bergerak masif, artinya ini untuk kepentingan secara nasional. Sehingga kita juga apa menangkap itu bagaimana kita ikut bersama-sama untuk memperjuangkan ini di tingkat nasional. Hanya saja karena kita posisinya di tingkat kabupaten dan itu di nasional tentunya adalah DPR RI yang harus bisa nambah menyuarakan ya tentunya kita akan sambungan ke sana. Ya. Ya, kalau kepentingannya lokal, misal ada kemarin misalkan di apa sampah dan sebagainya kan ada itu ya apa yang dari perjuangan teman-teman mahasiswa itu ya berarti kita harus kita diskusikan dengan pemerintah daerah.
Itu artinya Pak Dwi tidak anti kritik. Iya, Wah, terbuka begitu, untuk Pak. teman-teman ya. Tapi menarik Pak terkait dengan Impres nomor 1 2025 tadi 25. ya, tentang efisiensi anggaran. ya, Nah, di mana pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. hmm, Tapi dengan optimis dalam hal ini Bapak Sugiri Sancoko hmm. 6 Maret itu kan menggalakkan untuk target PAD kita 1 Satu. triliun, Oh Pak. ya, Nah, dan seperti kita ketahui Bapak juga menyambut hal itu dengan baik ya yang tentu tentunya sesuai dengan tupoksi di DPRD. DPRD. Ya. Nah, Bapak benar-benar optimis Ya. capaian 1 triliun itu, Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa kita itu Mitra. mitra. Nah, Oke. ketika mitra ada keinginan, ini kan keinginan baik. 1 Mm-mm. triliun itu keinginan baik ya, Ya. keinginan baik. Karena kenapa kok dibicarakan baik? Sederhana sekali bahwa masa-masa sekarang ini seperti halnya dengan tadi disampaikan ada efisiensi bahasanya, ada pengalian atau pergeseran bahasanya semacam itu. Sehingga kan fiskal kita secara otomatis kan akan sangat berkurang. Ada pengurangan di sana. Atau ini tidak bisa dicairkan DAU dan sebagainya. Mulai awal itu ada 21 miliar yang itu mestinya harus menjadi apa ya di efisiensi dulu lah dari sana DAU dan apa DAK. Nah, kemudian muncul lagi apa SE Mendagri bahwa meskipun itu sudah muncul di Impres apa pemotongan 50% berjalan dinas. Nah, kalau melihat dari itu fiskal kita juga secara otomatis banyak berkurang. Ada niatan baik seorang Bupati Ponorogo bahwa ada tujuan saat dia akan mengupayakan pendapatan asli daerah itu mencapai 1 triliun, itu bahasanya sampai dengan di periode di 2030 ya, 2030. habis masa periode. Ini tentunya saya akan sangat mendukung dan kita support penuh dan bahkan mari kita bersama-sama mencari celah bagaimana pintu masuk ke situ ini kita bisa dapat. Artinya ekspansi tempat-tempat pendapatan asli daerah dan juga mungkin kebocoran-kebocoran yang ada itu juga bagaimana akan kita tidak ada lagi sehingga ke depan ini apa yang menjadi keinginan bertahap sampai akhir di 2030 itu 1 triliun ini bisa terwujud. Pertanyaan tadi mungkinkah itu atau kira-kira bagaimana sampai ke sana? Nyampe enggak? Kalau kita optimis ya. Karena apa? Kita banyak yang kita jual dengan munculnya satu misal patung Monumen Reog yang konon itu adalah tingginya lebih tinggi dari GWK yang itu sudah mendunia. Sehingga kan akan image masyarakat, image orang luar itu, berarti Ponorogo punya patung atau monumen yang tingginya melebihi GWK yang ada di Bali. Tentunya itu akan menjadi aset kita nanti bagaimana mereka berduyun-duyun ke sini. Dan banyak lagi nanti bagaimana ini bersinergi. Kegiatan itu tidak hanya di situ. Nanti ada tempat-tempat wisata yang lain yang nantinya tidak membuatkan jemu dari wisatawan. Tapi ini bukan satu-satunya. Kan mesti ada lagi nanti retribusi dan juga yang lain wisata yang lain. Dan tidak kalah penting pertanian ini menjadi utama juga di Ponorogo. Iya. Kalau pajak, Pak? Iya. Itu tuh. Ya, pajak ini kan sekarang ada pajak kendaraan bermotor itu juga kita akan mendapat apa pendapatan dari situ. Saya tadi optimis karena apa? Kita melihat bahwa di Ponorogo ini juga kendaraan ini tidak murni dia mendapatkan belinya di Ponorogo. Artinya proses pajaknya tidak di Ponorogo, mungkin beli di Madiun atau di Jawa Tengah. Sehingga mereka bayar pajaknya kan di sana. Ketika itu semuanya nanti bisa beralih ke sini, ini kan juga nanti kembalinya kepada Kabupaten Ponorogo. Bagi hasil pajaknya yang ini bisa kita rasakan. Sehingga kita pintu-pintu masuk untuk mendapatkan pendapatan asli daerah itu tidak hanya beberapa tempat, jadi pajak itu nanti salah satunya pajak kendaraan bermotor. Bagaimana nanti masyarakat itu semuanya yang pajaknya di luar untuk dibalik nama untuk dipindah ke sini, sehingga
dia kan tidak merasa bahwa ketika bayar di pajak di sana dengan di sini kan sama-sama bayar pajaknya. Betul. Mungkin dulu awalnya dia ngambil kendaraan di luar kota itu mungkin ada keringanan yang berbeda dengan sini sehingga dia ngambil di sana. Tapi mereka nggak tahu bahwa nanti kan tetap bayar pajak tiap tahunnya. Nah, ketika bayar pajaknya nanti kalau sudah oke lah ngambil di sana, tapi sekarang tolong dipindah di sini sehingga semuanya bayar pajak di Kabupaten Ponorogo. Belum nanti kita gerakkan di tingkat desa agar supaya pajak itu bisa atas nama KTP Ponorogo. KTP Ponorogo. Itu salah satu pajak yang kalau itu semuanya nanti berduyun di sini kan juga kembali kepada kita. Mereka tidak merasa rugi karena di sana juga bayar pajak, di sini juga bayar pajak. Dan kalau bayar pajak di sini malah juga untuk Ponorogo kan pendapatannya untuk Ponorogo. Jadi cash flow-nya juga tetap di Tetap di Ponorogo. Ponorogo. Tapi tidak ada rencana untuk kenaikan pajak, Pak ya? Ya enggak lah itu kan. Yang kita tujuannya itu mencari perluasan pajak dulu lah. Dan juga yang kemarin belum tersentuh. Padahal kecil-kecil kan nanti kalau bisa dikumpulkan kan bisa menjadi penambahan. Karena isu efisiensi ini masih kencang, Pak. Iya, jadi kalau kembali lagi 1 triliun itu nanti muncul, kita tidak akan banyak tergantung dengan pusat. Ini kita cerita, saya sangat terharu dan piye carane rasa pengen itu muncul. Saya ketemu di Surabaya, teman-teman BPKAD Surabaya. Kita diskusi dengan adanya Inpres sampai dengan SE Mendagri tentang pemotongan atau efisiensi atau pergeseran itu Surabaya bagaimana? Enggak masalah. Kok enggak masalah? Itu kan juga menggetarkan. Lah kenapa kok menggetarkan? Saya ini omongannya dari Surabaya. Kita itu punya PAD 8 triliun. PAD 8 triliun. APBD Kota Surabaya 12 triliun. Artinya fiskal dari pusat itu kurang lebih sekitar 4 triliun. Jadi lebih besar PAD-nya Surabaya. Sehingga dengan suasana apapun goyangan-goyangan itu enggak begitu pengaruh karena pendapat asli daerahnya sudah 8 triliun. Itu Surabaya. Ya. Kita itu kan ada 2,4 triliun APBD kita, ya kisaran semacam itu. Pendapatan kita 340 miliar. Ini masih jomplang kan? Kalau ke 1 triliun ini hampir-hampir mendekati kayak Surabaya. APBD-nya itu nanti 2,4 kurang lebih ya 2,5 dan tapi kita punya PAD 1. Ini kan sudah misalkan ada dari pusat ada kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi fiskal, insya Allah kita masih aman dengan punya modal 1 triliun itu. Soalnya gini terkait efisiensi ini, Pak. Kalau kita biasanya peta project itu setiap kali tag ada kopi di sini. Oh iya. Gitu. Nah, cuma karena ini bukan Puasa. efisiensi. Bukan ya. karena iya. Ini Ramadan ini kita tagnya, teman-teman. Tapi ya mohon maaf, ini juga kalau ngomong konsumsi, ini juga ada efisiensi 30%. 30%. Kopinya tanpa gula Iya. berarti, teman-teman. Jadi kita juga bingung kemarin itu ada kebijakan-kebijakan begitu APBD sudah selesai, ada mandatory spending bahwa pendidikan harus 20%, infrastruktur 40%, belanja pegawai tidak lebih dari 30%. Itu saja sudah bingung. Apalagi ini muncul lagi. Tapi apapun ini demi program di sana Asta Cita yang di sini nanti programnya adalah untuk Ponorogo hebat itu ya tentunya bagaimana ini saling kita mendukung. Mudah-mudahan semuanya bisa lah. Amin. Oke Pak. Nah ini kan setelah Bapak dilantik bulan September kan sudah menetapkan perda tentang BUMDes dan PKL. Nah mungkin ke depan akan ada raperda atau perda-perda inisiatif lainnya lagi mungkin Pak? Ya itu sudah barang tentu.
Jadi tiap tahun itu ada namanya Propemberda, program perencanaan peraturan daerah, yang mana itu adalah eh, raperda-raperda yang menjadi inisiatif DPRD dan juga raperda dari eksekutif. Oke. Itu disiapkan di sini digodok di Bapemberda, Ya. Badan Peraturan Pembentukan Peraturan Daerah. Di Bapemberda nanti itu tiap tahun berapa rencananya untuk Kabupaten Ponorogo yang menjadi raperda. Raperda itu kan ada raperda yang apa ya, given lah istilahnya, apa yang rutin seperti APBD. Oke. Perubahan APBD ini raperda rutin itu tetap, dan ada lagi raperda-raperda yang dalam rangka menyesuaikan dengan yang ada di pusat tentunya, di pemerintahan pusat, dan juga kita raperda inisiatif. Ya, tiap tahun ada, dan ini tentunya kita juga akan mengupayakan kalau kemarin sudah menelurkan raperda yang tadi disampaikan, Oke. dan ini banyak yang harus kita sinergikan menjadi inisiatif kita, yang ini juga menjadi apa, angger-angger atau regulasi yang ada di tingkat daerah yang namanya perda itu. Salah satu misalkan ini sangat penting ketika ada apa namanya monumen reok, Ya. kita perlu ada namanya raperda tentang cagar budaya misalkan. Nah, Itu Iya kan? betul Pak. Ini Ya, kan ya, menjadi ya, ya. inisiatif kita Ya, 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 akan ya. juga bagus. Kemudian juga raperda tentang bagaimana wawasan kebangsaan. Ini kita juga Ya, belum ada itu. belum, belum. Ya. Kalau sementara belum kan kita dari DPRD kan bisa menginisiasi tentang Ya, itu. ya. Dan itu nanti menjadi ini kita anukan dengan komisi-komisi terkait, misalkan tentang cagar budaya, itu dengan komisi D. Misalkan dengan nanti ini kan juga pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, berarti Kebangsaan. masuk di menjadi inisiatif komisi A. Ini kan Oke. bisa berjalan semacam itu. Oke. Dan raperda itu saya pikir tidak, meskipun ini menjadi ruang kita, eh, bisa menyiapkan raperda-raperda inisiatif di tingkat DPRD yang bersama-sama nanti menjadi raperda usulan dari eksekutif juga. Eksekutif. Kita tidak harus banyak, artinya secara kuantitatif kita punya banyak raperda inisiatif. Ya, ya, Itu ya. juga menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Tapi menurut saya lebih pada kualitatifnya Kualitatif. saja. Oke. Jadi misalkan dalam 2 tahun, dalam 1 tahun itu 2 sajalah menjadi inisiatif kita, tapi terus dipertajam dan sampai goal, dan itu bisa menjadi regulasi yang digunakan di tingkat kabupaten. Ini menurut saya malah akan macam daripada banyak usulan, tapi Yes. ternyata malah tidak fokus. Oke. Tapi Jadi Pak, untuk mendukung PAD 1 triliun tadi itu Pak, Hmm. nah mungkin ada raperda yang akan mendukung produk UMKM mungkin nanti ke depan gitu ada nggak itu Pak? Ya bisa, nanti ada. Ada tuh Pak ya? Ya tetap ada, tapi dalam rangka mengarah ke sini ya, dalam Hmm. 1 triliun ini kan pemerintah daerah ini hubungannya dengan raperda ada pemecahan SOTK, pemecahan struktur organisasi Ya. OPD. Salah satunya untuk kan menuju 1 triliun ini kan perlu ada petugas yang menangani khusus, yang di eksekutif misalkan. Ya. Itu di situ kan ada BPPKAD, ini ada pengelolaan keuangan, dan juga di situ juga ada bagian urusan pajak, urusan pendapatan asli daerah. Nah, Oke. ini nanti akan dipecah bagian keuangan sendiri dan juga yang ngurusi tentang pendapatan itu sendiri. Sendiri. Sehingga akan fokus Fokus betul. bagaimana nanti untuk menuju ke 1 triliun. Mm-mm. Kita sekarang kalimatnya menuju 1 triliun, Ya. ini nanti ada yang menangani sendiri. Nah, ini sudah masuk di Propemberda, artinya untuk pemisahan itu sudah masuk, dan tinggal draft raperdanya masih di eksekutif, di provinsi nanti turun, akan kita bahas. Itu nanti biar lebih fokus. Jadi saya sampaikan petugasnya konsentrasi di situ bagaimana pendapatannya, dan juga kita nanti mencari
mendukung eksekutif dalam rangka mengupayakan lahan-lahan pendapatan yang baru mana kan. Solutif ya. Solutif. gitu. Ini Berarti salah satu yang harus kita garis bawahi dari Pak Duit ya. Iya. Memang perda itu memang harusnya kualitatif daripada kuantitatif. Iya. Sedikit tapi efeknya berdampak ke masyarakat. Mungkin, Iya, nggak banyak tapi nggak berjalan juga. Iya. Ada apa di daerah-daerah? Negara fiksi. Negara Nggak ada. Kalau Ponorogo nggak ada. Ponorogo aman. Nggak ada. Nah Pak, dari obrolan kita yang panjang tadi itu, mulai dari perjalanan karir Bapak, kemudian visi, terus bagaimana menghadapi seorang demonstran, tadi kan tidak isu-isu. gentar juga Pak Dwi. Nah, mungkin gimana Pak Dwi sendiri melihat perhatian anak muda hari ini yang punya concern di politik mungkin Pak, Ya, dengan segala keterbatasannya lah Pak. ya. Sementara kan anak muda sekarang sendiri kan juga ada yang apatis dengan politik kan. Yes. Ya. Ya, ini yang menjadi sebuah pemikiran bersama bahwa di Indonesia yang ada ini adalah semuanya produk politik yang perlu harus digarisbawahi ini. Ini adalah produk politik. Apapun ini produk politik. Karena produk politik jangan sampai apatis dengan politik. Khususnya dari kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan dari generasi muda. Nah, untuk itu marilah karena ini produk politik, jangan sampai justru kita menjadi alat politik. Bagaimana kita masuk di situ untuk ikut mengatur dalam rangka membangun kepentingan Ponorogo secara umum. Nah, kemudian kalau ada pikiran kayak awal-awal tadi saya di awal DPR itu begini-begini, ternyata menjadi DPR ini ya bisa tidak harus bermodal gede kan begitu. Jadi teman-teman generasi muda, anak-anak muda, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ayolah bareng-bareng kita isi pembangunan Ponorogo ini dengan masuk di pertama mengambil kebijakan, jangan sampai kita malah kena alat menjadi kebijakan. Artinya jangan di politik kita harus mengatur. Siapa lagi kalau bukan kita. Karena sekarang ini generasi waktunya adalah generasi muda. Nah, itu buat para sahabat optimis. 78 aja bisa loh ya. Iya. Bisa. Sahabat kita, teman kita juga kan ada. 78. Tapi memang kalau masuk di politik itu sudah tidak bisa mau tidak mau harus masuk di partai. Karena apa? Karena proses menjadi anggota dewan itu tidak perseorangan, tapi diberangkatkan oleh partai. Ya ini, makanya jangan apatis, jangan alergi. Betul. Cuman kadang gini Pak, di anak muda itu yang kadang membuat kita apolitis itu karena stigma kepentingan itu Pak. Iya. Nah itu gimana Pak? Ya kadang-kadang punya pikiran politik itu kotor dan sebagainya. Itu Pak. Nah tinggal kita kan pembawaannya. Kita yang membawakan. Harus kita buktikan bahwa tidak benar kalau politik itu kotor. Jawabannya bagaimana menjawabnya? Ya kita masuk di situ dan kita harus berpolitik dengan bersih, berpolitik dengan riang gembira, berpolitik dengan santai kan begitu. Pak, tadi kan ada banyak juga sempat disampaikan ada yang 78 dapat suaranya 78 tapi bisa masuk ke. Dan banyak juga anggota Dewan Ponorogo sekarang yang masih usianya rata-rata masih muda. Tanggapan Bapak gimana Pak? Bagus nggak mereka ini Pak? Gimana Pak? Wah, bagus lah. Dan itu kan baru masuk dan sudah punya muncul di tingkat legislatif ini. Saya pikir saya senang dan marilah itu diikuti bersama-sama. Ini sudah produktif teman-teman sahabat-sahabat kita yang ada di sini juga. Bagus berarti Pak ya. Luar biasa. Nah. Salam lah. Aman. Kawan-kawan dulu. Oke. Nah, kita ada sebenarnya kita di sebelum-sebelumnya ada segmen Pak namanya PDKT, Pertanyaan di luar kontrol. Ya. Karena ini DPRD yang punya kontrol ya. Jadi kita skip ya. Nah, kemarin kita sempat Pak punya media partner bersama Info Ponorogo untuk bahasanya THR ya. THR di bulan Ramadan ya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin
menyampaikan aspirasi kepada Pak Dwi langsung ini. Nah, mungkin ada ribuan ini yang komen ya. Oh iya. Ada banyak nih. Dari mayoritas komenan di sini benar apa yang dari sudah kita anu tadi ya. Pak Dwi memang humble banget, bersahaja dan ya inilah adanya. Rata-rata kenal Pak. Iya Pak. gitu Rata-rata ya? kenal Pak. Rata-rata kenal. Rata-rata kenal sama Pak Dwi. Apa nih? Mungkin Pak Dwi perlu harus memilih ya, Ya. membaca komen-komen ini Pak. Nah ini, Oh iya Mohon Pak. izin Bapak. iya. Nah, Oh banyak juga ya. banyak, Banyak ada sekali, ribuan Pak. Guys. Tidak 78 Nah, ya. ini kita pilih 2 orang Hmm, yang dapat THR, Pak. ya. Ini diantaranya ini mungkin perlu dipilih siapa saja. Hmm. Ini. Lah, ini enggak banyak komentarnya. Ini juga Bagus Pak ya. iya. Harapannya semoga fasilitas sarana prasarana di Ponorogo semakin. Oh ini pertanyaannya siapa nama lengkap saya itu Iya, kayak. iya. Nah, Ketua ini DPR kan ya Ponorogo. harus kita sesuaikan mana yang benar karena Dwi Agus Prayitno. Nah, ini kan ada yang Ada yang Agus. Pak Agus Dwi kan begitu Nah, dan macam-macam. kembali, ya, betul, Pak. Ada Betul, betul. Kang Wi tapi itu kan nama, tapi nama lengkapnya ini juga banyak yang benar. Ini juga masuk ini. Ini masuk Iya. juga ya. Atas nama siapa nih Pak? Atas nama Anaf FNJ. Ini susah banget nih. Aduh. Iya. Lah Susah nih iya jadi ini. anggota dewan nanti deh. mau manggil apa ini? Encis. Tuh untuk Ana FNJN. Ah. Ana FNJN. Ya. Mungkin bisa direspon Pak aspirasinya nih Pak. Nih. Iya. Nah, Ya ini kan ya ini jawaban dan aspirasinya sahabat saya nih. Iya. Ketua DPD Ponorogo Bapak Dwi Agus Prayitno SHMSI. Minal aidin wal faizin. Wah ini sudah lebaran. Oke. Ya mohon maaf lahir batin sama-sama. Untuk harapannya semoga fasilitas dan sarana prasarana di Ponorogo semakin terjaga dan memperhatikan di bidang kesehatan untuk desa terpencil. Doa terbaik semoga kedepannya Ponorogo hebat, makin maju dan bisa menarik wisatawan holiday ke sini. Wah, wisatawan holiday. Oh, liburan ke sini. Liburan Ponorogo. Ya, Ya. ke sini bangga menjadi warga Ponorogo. Tos dulu gitu ya. Oke. Ini ngetek Ngetek teman-teman ke ya Mas Pak. Reza, Oke. Pak Lasa. Maksudnya biar diwakili Ya. Peta Project. Iya. Ya, nanti urusannya tos sama Peta Project. Iya. Oke. Ini apa ya? Ini masih sinkron dengan SE Mendagri kemarin bahwa efisiensi 50% itu kan salah satunya untuk kesehatan. Ya, di sini dia ngomong kesehatan. Tentunya nanti akan masuk ke situ juga. Jadi ada efisiensi perjalanan dinas itu agar digunakan ada 7 item diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan macam-macam. Berarti apa yang menjadi harapannya aspirasi ini nanti insya Allah bisa kita tindak lanjuti dan bahkan ini ada maju dan menarik wisatawan ini dengan munculnya Ponorogo yang ada di monumen itu. Iya. Sevisi dan semisi ya Pak. Iya. Mbak Ana berarti melek nih isu lokal nih. Iya. Dia satu Dan ini loh kok hafal. Saya nggak kenal. Iya. Serius. Oh, saya lihat ini tadi kok banyak. Mungkin satu lagi Pak. Oh, Satu butuh lagi, 2 ya? Satu lagi Pak. Butuh 2. Ada kita pilih 2 orang untuk yang bisa dapat THR nih. THR. Iya. Siap. Ada banyak tuh Bapak. Ini kita teman-teman nggak bisa bacain satu-satu. Ini kita pilih 2 orang aja. Ya kalau di scroll kan terus ini. Tapi ya tetap harus di scroll sampai ke bawah. Siap tuh nanti. Ini kita pilih yang sesuai kriteria. Ya. Dapat. Ini cocok nih betul Pak. Oh, ini nama juga sesuai. Nama Pak Dwi Agus Prayitno. Semoga Bapak aspirasi sama ya semoga Bapak Ketua DPD dapat mewujudkan aspirasi kami yaitu bantuan buku teks dan non teks untuk perpustakaan di sekolah-sekolah agar kemampuan literasi siswa Ponorogo semakin meningkat. Ini masuk. Masuk. Namanya, pertanyaannya, jawabannya sudah sesuai. Ini namanya siapa? Akunnya Kurnia _ Yusa. Mas Kurnia tuh dapat. Aspirasinya bisa ditanggapi Pak ya. ini untuk perpustakaan di perpustakaan sekolah-sekolah. Ya, buku teks dan non teks
untuk perpustakaan di sekolah-sekolah. Ya ini kan tadi lagi-lagi Pendidikan, Pak, ya? pendidikan Literasi. konsentrasi juga dikonsentrikan dari efisiensi itu untuk oke. pendidikan. Berarti ya clear lah di sana Oke. tetap di Akan terakomodir ya ya, Pak, insya Allah. insyaallah. Ya. Sudah. Jadi selamat nih, kita ulangi lagi nih buat yang dapat tadi terpilih. ya, buat yang terpilih tadi, 2 orang terpilih tadi. kita akan hubungi itu Iya. teman-teman. Kurnia Akan Yusa. Peta Project hubungi, nanti kita agendakan bukber. Iya. Nanti tenang saja. Tenang saja. Penyerahannya. Oke. Ya nggak terlalu lama lah ya, Iya, karena namanya THR tunjangan untuk hari raya, berarti sebelum hari 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 raya. raya. Tuh. Tenang Siap. saja. Oke. Wah, Siap. banyak tadi ya pelajaran yang kita ambil dari Pak Dwi ya, Yes. untuk bagaimana dengan keterbatasan finansial Yes. kita, nggak boleh minder lah intinya. Iya. Terus Dan anak-anak muda juga aktif di organisasi. betul, itu penting banget. Dan kita juga tadi sudah melihat gaya kepemimpinan dari Pak Dwi. Aduh, Nggak perlu banyak-banyak perda, sedikit tapi berdampak. Yo, Nah, kualitas bukan kuantitas, teman-teman. kualitas bukan kuantitas. Sedap. Gokil. Oke, Pak, tadi kalau kita sudah membacakan aspirasi dari teman-teman Hmm. yang kita himpun melalui akun info Ponorogo, Pak, Iya. kita kolaborasinya. Eh. Banyak aspirasi dan Bapak juga alhamdulillah kita sudah memilih untuk yang mendapatkan THR. Tapi dari Peta Project, sebelum kita pamit, kita juga ada Aspirasi. Ini aspirasi. Oh, Aspirasi ya Ada aspirasi. dapat aspirasi juga. dari Peta Dari Project. Peta Project. Oke. Jadi semua narasumber atau bintang tamu yang Hmm. bersedia untuk podcast bersama kami, secara langsung kita stempel sebagai navigator cerdas. Pak. Alhamdulillah, ya. Jadi terima. Navigator cerdas. Iya, Oh, dipakai pas paripurna Pak kalau bisa. Oh. Jangan dong. Setelah kan banyak acara, tidak mesti di paripurna. Iya. Kita di jalan-jalan, Oke, santai, Pak. olahraga, Siap. kan lebih dikenal keluar nih. Iya. Dan ketika kita keluar, wah Pak, nanti kalau gitu saya ikut Peta Project acaranya. Kan nambah nanti saya dengan mereka, terus diskusi sama teman-teman Peta Peta Project Project. kan bagus juga. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak atas Bapak. waktunya. Terima kasih Sama-sama. banyak. Mohon Terima maaf kasih mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan Tidak. dalam menerima panjenengan di sini. Siap, Bapak. Utamanya adalah tidak ada kopi. Iya, efisiensi. Efisiensi. Di Ramadan. Bukan itu karena Ramadan kita Ramadan. harus wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Oke, ya. sebelum Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bapak. Kita Terima atas kasih. lagi Bapak. Oke. Oke, Terima siap. kasih. Terima kasih. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Sampai jumpa episode di episode berikutnya. selanjutnya.